Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi dari vektor kita. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang titik-titik segaris dan perbandingan pada vektor. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang terbaru yaitu perkalian skalar antara dua vektor. Nah, yang sebelumnya sudah kalian pelajari itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Artinya ada angka yang bakal dikalikan dengan vektor itu yang sebelumnya ya. Nah, untuk yang hari ini yang kita pelajari itu perkaliannya antara dua vektor gitu ya. Jadi dua vektor dikaliin nanti hasilnya ternyata adalah sebuah skalar atau menjadi angka gitu ya. Nah, kita lihat rumus yang dipakai. Jadi untuk perkalian skalar dua vektor, jikalau nanti antara vektor A sama vektor B membentuk suatu sudut, anggap aja di alfa, maka nanti kalau digambarkan ini misalkan ini vektor A dan ini vektor B, ini kalau kita hubungkan maka nanti bakal membentuk sudut gitu ya kalau dia punya panjang ya. Nah, ini anggap aja sebagai alfa, maka nanti yang dinamakan sebagai perkalian skalarnya yaitu notasinya adalah, nah ini ya, vektor A dot vektor B atau vektor A dikali vektor B gitu ya. Sama dengan nanti ternyata menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sama cos alfa. Nah, di sini ada cos alfa nih harusnya sedang kalian pelajari ya, yaitu trigonometri, yaitu cosinus ya. Itu ya. Nah, nanti untuk perkalian itu bisa juga nanti dinamakan sebagai perkalian dot atau perkalian titik atau hasil kali titik. Nah, itu istilahnya sama aja ya. Jadi intinya kalau ada dua vektor yang dikalikan, maka nanti kalau dia ada sudutnya, ini rumus yang dipakai ya, yaitu alfa itu besar sudutnya yang pakai derajat-derajat atau yang pakai radian itu ya. Nanti kita lihat. Oke, sekarang untuk perkalian dua vektor yang sama. Nah, jikalau misalkan kita punya vektor A, itu misalkan isinya A1, A2, A3, maka nanti kalau si A-nya ini kita kalikan dengan dirinya sendiri, maka kan rumusnya menjadi panjang A kali panjang A lain juga. Baru dikali sama cos alfa kalau ada sudutnya ya. Nah, ternyata kalau si vektor A dikali vektor A, karena dia sama vektornya, anggap aja nih vektor A. Ini vektor A lagi, maka nanti sudut yang dibentuk ya pastinya adalah 0 derajat ya. Karena dia punya arah yang sama, maka ya nggak ada sudutnya. Gitu ya. Maka nanti yang menjadi alfanya itu adalah 0 derajat, sehingga rumusnya menjadi ini ya, cos 0 ya. Cos 0 berapa? Nah, ini harusnya kalian udah tahu cos 0 itu adalah nilainya 1. Sehingga nanti ini panjang A kali panjang A itu jadi kuadrat. Cos 0 itu jadinya 1. Maka nanti rumus yang didapat adalah ini ya, yaitu A dikali A itu vektornya sama dengan panjang A kuadrat ya. Jadi dia menjadi panjang kuadrat. Atau nanti nulisnya gini ya. Atau bisa juga nulisnya gini, vektor A kuadrat itu sama dengan panjang A kuadrat gitu ya. Nah, ini apa gunanya? Nah, pastinya ya buat contoh ya. Nah, misalkan ini ada dua contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B itu 3 akar 2, terus ada sudut yang dibentuknya yaitu adalah 30 derajat, maka hasil dari adat B berapa? Nah, ini langsung aja. Nah, jadi di sini udah diketahui panjangnya ya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Tinggal kita cari, oh ya, diketahui panjang vektor A, berarti nulisnya begini ya, karena panjang vektor A. Nanti bisa aja nulisnya langsung panjang A gitu ya, sama 4 gitu ya. Nah, kalau yang ini kita harus ubah dulu kayak gini. Mau langsung sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ini B sama dengan 3 akar 2. Sehingga yang ditanya itu, oh ya, alfanya itu adalah 30 derajat. Yang ditanya A dot B itu berarti ya panjang A kali panjang B dikali cos alfanya berapa? 30 derajat. Panjang A berapa? 4. Panjang B itu 3 akar 2. Cos 30 derajat berapa? Kalian hafalkah?
Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, nanti ini kita coret, set jadi 2 kali 3, 6 ya, jadi 6 akar 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 6 ya. Jadi hasilnya itu jadi angka kalau ada dua faktor yang dikalikan. Nah, ini cos 30 derajat setengah akar 3. Nanti saya kasih tabelnya ya kalau kalian kurang tahu. Untuk nomor 1. Nomor 2. Ada panjang A-nya 5, panjang V-nya 6, sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V adalah 60 derajat, atau U dikali U min V ya, jawab. Nah, perhatikan, karena di sini ditanyakannya ini, nah ini kayak aljabar biasa ya, artinya diapain ya, dikali pelangi. Nah, kalau kita kali pelangi, U dikali U kan jadi U kuadrat, atau U kali U gitu ya, mau nulisnya gitu juga boleh. Kalau U dikali V ya tetap U dikali V. Nah, sekarang kita kan nggak punya vektor U di sini ya, adanya panjang ya. Berarti ini bakal kita convert menjadi rumus yang tadi ya, yaitu yang vektor yang sama itu ya, yaitu kalau ada U kuadrat atau vektor U kuadrat, maka dia menjadi panjang U kuadrat. Nah, ini sifatnya ya, ingat ya, ini pakai sifat. Sedangkan U kali V, nah ini juga sama, pakai rumus yang pertama, yaitu U dot V cos alfanya berapa, U sama V. Nah, U sama V itu sudutnya adalah 60 derajat. Gitu ya. Jadi jangan kalian ngerubahnya langsung, artinya jangan U kali V itu sama dengan UV. Nah, ini salah ya kalau begini dong ya. Dia harus ada cosnya ya kalau ada sudutnya. Nah, sekarang panjang U kuadrat itu berapa? 5 kuadrat. Kurang panjang U itu 5, panjang V itu 6, cos 60 itu setengah ya. Nanti tabelnya saya kasih. Ini 25, 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Jadi sama dengan 25 kurang 15, 10 ya. 10. Oke, seperti untuk dua contoh sederhana ya, jadi tinggal pakai aja. Yang penting kalian harus tahu di mana dia bakal berubah dari vektor menjadi panjang ya. Oke, nanti kalau ada yang saya tulis, salah tulis, tinggal akan diperbaiki. Kita tanya ke saya. Oke, nah ini untuk tabel sin costan ya, yang kita pakai sebenarnya cos ya. Nanti, tapi bisa aja yang ditanya bisa aja sin ya. Yang penting ini harusnya kalian hafalin ya, dan sudah atau sedang kalian pelajari di MTK wajib. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi materinya, yaitu berhubungan dengan vektor basis, di mana vektor basis itu yang IJK itu ya. Ini nih yang di sumbu ya, di X, itu I, di Y itu J, dan di apa nih, di Z itu K ya. Ini salah tulis nih, ini K harusnya ya. Oke, sekarang apa hubungannya perkalian skalar dengan vektor basis? Nah, itu artinya si vektor basis ini nanti bakal kita kali-kalikan dengan sifat perkalian yang tadi ya. Dimana untuk I itu ya pasti vektornya adalah 100, J itu 010, dan K itu 001 ya. Waktu itu udah pernah kita tulis. Terus dia mau ngapain? Nah, kita pastinya pakai rumus yang tadi. Gimana kalau I kali J? Gimana kalau I kali K? Gimana untuk I kali I dan seterusnya? Nah, ternyata kalau I dikali I kan berarti rumusnya menjadi panjang I dikali panjang I cosnya berapa? Ya 0. Kenapa? Karena dia sama vektornya. Sehingga menjadi, nah panjang I berapa? Nah, ini kan panjang ini semua 1 ya. Ini karena vektor satuan, maka ini semua panjangnya 1. I-nya juga 1. Sehingga nih yang I kali I yang pertama nih, ya 1 kali 1 cos 0 berapa? Ya 1. Sehingga hasil dari I kali I ya 1. Sedangkan I kali J, nah kalau dilihat dari gambar I sama J itu vektornya saling tegak lurus. Kalau tegak lurus, sudut yang dibentuk pastinya 90 derajat nih ya. Sehingga I kali J menjadi 1 kali 1 cos 90 itu 0. Sehingga 1 kali 1 kali 0 ya 0 hasilnya. Begitupun untuk I kali K ya, dia tegak lurus juga, hasilnya juga 0. Sekarang untuk J kali I ya 0 karena beda ya. Intinya dia kalau beda pasti hasilnya 0 ya. Kenapa? 0 ya tadi karena tegak lurus kalau dia beda. Sedangkan kalau dia sama itu hasilnya 1 tuh ya. Ini 1 dan yang K pun juga sama. Tuh ya. Jadi intinya kalau ada perkalian antara basis yang beda itu pastinya
pasti hasilnya 0, sedangkan kalau sama itu hasilnya 1 ya. Nah, kenapa kita perlu tahu sifat ini? Karena kita mau dapat rumus perkalian skalar jikalau kita tidak tahu sudutnya, tapi adanya vektornya ya. Jadi kalau yang sebelum itu ada sudutnya, tapi untuk yang sekarang dia nggak ada sudut, tapi ada vektornya ya. Kalau yang tadi pakainya panjang, vektor langsung. Nah, perhatikan misalkan untuk vektor A itu adalah A1, A2, A3, di mana basisnya itu kayak gitu ya. A1I, A2J, A3K, yang B pun juga sama, yang C pun juga sama kalau ada ya, nggak ada C. Nah, sehingga kalau ada A dot B, ya pasti perkaliannya kita tulisnya seperti itu ya. Nih, A1, A2, A3, ini juga sama. Nah, kalau kita kalikan secara pelangi, yaitu A1I dikali B1I, kita tulisnya kayak gitu ya. Tambah A1B2IJ gitu ya. Ini perkaliannya kayak didempetin aja, cuma nanti dideketin antara I sama J gitu ya, atau I kali I gitu ya, dan seterusnya nih. Pastinya nanti ada berapa banyak, ada 9 nih, ada 9 ya. Nah, pakai sifat yang tadi yang barusan yaitu pakai vektor basis. Ini kalau ada I kali I tadi hasilnya apa ya? 1. Sehingga ini nanti hasilnya ada A1B1. Ini kalau yang beda ini pasti hasilnya 0. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0 ya, bener ya. Nah, sehingga nanti yang dapat hasilnya itu cuma A1B1, A2B2 sama A3B3. Dulu ya, kalau kita tulis kayak gitu ya, pakai sifat yang tadi sebelumnya. Dan kalau kita sederhanakan nulisnya menjadi kayak gini ya. Nah, ini merupakan rumus baru yang akan kita pakai, yaitu ini ya, yaitu kalau ada perkalian dua vektor, maka perkaliannya cukup mengalihkan antara setiap komponen yang bersesuaian. Artinya, yang pertama dikali pertama, yang kedua dikali yang kedua, yang ketiga dikali yang ketiga. Habis itu dijumlahkan. Nah, ini rumus yang kedua ya. Jadi dua rumus itu yang bakalan penting ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ya. Tapi ini gampang banget ya. Ada vektor A, ada vektor B, maka A dot B. Nah, tentunya untuk nyari A dot B, kita bisa pakai rumus yang pertama, yang paling pertama tadi, atau yang baru dapat tadi ya. Oke, tapi ya tergantung kondisinya. Nah, ini kondisinya nggak ada sudutnya, maka kita nggak bisa pakai rumus yang paling pertama. Adanya vektor masing-masing, ya udah, ini bisa pakai rumus yang terakhir tadi yang kita dapat ya. Sehingga kita jawabnya langsung aja, yaitu A dot B, kita pakai rumus yang langsung. Nah, ini kita tulis saja vektornya. 3 min 25, 6, 1, 0. Dikalikan. Nah, tadi perkaliannya gimana? Ya, perkaliannya yang sesuai ya. Atas kali atas, 3 kali 6. Ditambah, selalu ditambah ya. Min 2 kali 1. Ditambah, berapa? 5 kali 0. Sampai 3, 18. Ini min 2 ketemu plus jadi min. Ini tambah 0. Sehingga hasilnya adalah 16. Nah, easy peasy ya. Oke, kayak gitu jawabannya. Jadi ingat perkaliannya tinggal atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Habis itu tinggal ditambahin. Jangan lupa ditambahin ya. Ingat hasilnya ini pasti angka, bukan vektor ya. Lanjut nomor 2. ABC kayak gitu, maka nah ini kayak tadi soal yang paling pertama tadi ya. Cuman ini bentuknya vektor. Jawab. Nah, untuk A-nya kita ubah dulu menjadi vektor kolom biar enak nulisnya. 4 min 3. Nah, K itu 1 ya. B-nya itu sama dengan berapa itu? 1 min J-nya 0 ya. Min 5. Karena nggak ada J-nya ya, berarti 0 ya. C-nya itu sama dengan min 5, 2, 3. Nilai dari, nah, kalau kita cari A, B, min C. Nah, karena kita udah punya vektornya, maka kita tinggal pakai sifat aja. Tapi, tunggu dulu, kita harus, ini dulu ya, B kurang C dulu ya. Kita harus hitung B kurang C. Di sini aja. B min C sama dengan, B-nya apa? 1, 0, min 5. Kurang, C-nya apa? Min 5, 2, 3. Nah, ini kalau ada vektornya tinggal dihitung aja ya. Tanpa harus kayak yang pertama tadi dikali-kali gitu ya. Kalau yang dikurang ya dikurang dulu. Kalau bisa. 1 dikurang min 5 ya jadi 6 ya. 0 dikurang 2 itu min 2. Min 5, min 3 itu min 8.
Oke, kita udah dapat pengurangannya. Oke, ini jadi langsung di sini aja ya. Sehingga A-nya itu adalah 4 min 3, 1. B kurang C-nya adalah 6, 2 min 8. Ini min ya. Set. Nah, kaliin ingat atas kali atas. Ditambah tengah dikali tengah. Kalau ada minus jangan lupa dikurangin. Plus 1 dikali min 8. Sama dengan 4 kali 6, 24. Tambah 6 min 8. 30 kurang 8 itu 22 ya. Oke, ini jawabannya. Oke, jadi itu ya bedanya antara soal yang paling pertama tadi sama yang kedua. Jadi kalau dia ada tambah kurang ya, kalau ada faktornya ya tambah kurang dulu. Baru dikali dot gitu ya, kali skalar gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. U ini, nah ini ada U dot V-nya udah ada min 10, yang D-nya nilai X. Nah, ini berarti kita bakal menggunakan ya rumus tadi, cuman ya ini kayak kebalik ya. Ada unsur yang belum diketahui di sini di V ya. U-nya kita tulis dulu dalam bentuk kolom, 2 min, nah ini ada X-nya juga ya. 3X sama 4. Nah, pokoknya itu yang menjadi angka utamanya itu pasti di depan IJK ya. I-nya 2 nih depannya, J itu depannya min 3 sama X ya. Jadi saya nulisnya min 3X, depannya ini 4 gitu ya. V pun juga sama, yaitu nih XI min 1 sama 6. Nah, sekarang kita punya di sini adalah U dot V sama dengan min 10, di mana U-nya adalah 2 min 3X 4. Habis itu ini X min 1, 6. Sama dengan min 10. Nah, ini kita kali 2 kali X. Ditambah min 3X kali min 1. Tambah 4 kali 6. Sama dengan min 10. 2 kali X, 2X. Min 3, min 1, 3X ini. Tambah 24 sama dengan min 10. Min 5X sama dengan min 34 ya. Nah, ini hasilnya jelek ya. Min 34 per 5. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk jawaban nomor 3. Nah, jadi intinya adalah sesuai rumusnya ya. Jadi harus diikutin dan ingat siapa yang diketahuinya ya. Apakah ada sudutnya atau enggak. Kalau dia ada sudutnya ya pakai rumus yang pertama tadi. Tapi kalau enggak ada dan ada vektornya pakai rumus yang baru ini ya. Jadi tergantung kondisi diketahuinya gitu ya. Terus kalau udah dua-duanya gimana? Ada faktor, ada sudut ya. Kalian bebas mau pakai yang rumus pertama ataupun yang kedua itu hasilnya harusnya sama aja. Gitu ya. Oke, ternyata cukup ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup. Jikalau ada salah tulis atau ada yang bingung silakan ditanyakan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.